Ya, oke, kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi. Ya. Materi itu dalam bahasa biasanya disebut juga benda. Ya. Ilham tahu ada berapa jenis benda yang ada di permukaan bumi ini? Ada berapa jenis? Ada tiga jenis. Coba tolong sebutkan. Coba tolong sebutkan. Pertama, benda padat. Coba contohnya nom. Contohnya apa? Gas. Benda padat. Benda padat. Contohnya kayu. Terus apa lagi? Besi. Apalagi? Plastik. Kertas. Apa? Kertas. Apa? Kertas. Kertas. Batu dan sebagainya. Pertama itu benda padat, ya. Yang kedua benda cair. Ya. Ya, contohnya air, ya. Setiap benda yang seperti air itu benda cair. Ya, nanti kita pelajari perubahan wujudnya nih. Ya. Dan yang ketiga adalah gas. Nah, dikhususkan gas ini. Ya. Jadi ada tiga, ya. Coba sebutkan tadi. Pertama benda padat. Yang kedua benda cair. Yang ketiga gas. Nah, sekarang ketiga benda tersebut bisa berubah tidak? Bisa. Ya. Ya. Benda padat bisa berubah menjadi cair. Benda cair bisa berubah menjadi padat. Gas bisa berubah menjadi cair. Cair bisa berubah menjadi gas. Dan seterusnya. Ya. Kalau dilihat di sini skemanya, kita lihat. Nih. Ini dari gas bisa berubah wujud menjadi padat. Ya, bisa merubah wujud menjadi cair. Nih, lihat nih skemanya. Ya. Kemudian dari padat sama bisa merubah wujud menjadi gas. Nih, anak panah ke sini bisa merubah wujud menjadi cair. Ya. Kemudian dari cair, lihat anak panahnya bisa berwujud menjadi gas, bisa berwujud menjadi padat. Nah, ini namanya perubahan wujud benda. Ya. Perubahan wujud benda. Nah, di sini dijelaskan beberapa perubahan wujud zat sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dinamakan mencair. Nah, jadi perubahan wujud mencair ini dari padat menjadi cair. Ya, dari padat menjadi cair. Yang tadinya padat berubah wujud menjadi cair. Contohnya nih, mentega. Kamu tahu mentega? Nah, yang tadinya padat
Mentega yang padat itu ya bisa mencair jika dipanaskan. Ya. Terus yang kedua, es batu. Ya. Es batu. Nah, ini es batu jika dibiarkan di udara terbuka, ya, kita biarkan aja nih. Misalnya kita punya es batu, kita biarkan di meja. Lama-kelamaan akan habis, akan berubah menjadi cair, menjadi air, ya. Terus yang ketiga, gula pasir, ya. Coba gula pasir. Yang tadinya padat seperti pasir, ya, kalau kita kocek di air panas menjadi larut, ya, menjadi cair, ya, bersatu. Atau gula pasir nih bisa cair, jangan pakai air, ya, kita panaskan aja. Kita ambil gula pasir ke sendok, lalu kita panaskan di atas api, ya. Nah, coba perhatikan perubahannya oleh Ilham nanti, ya. Lama kelamaan akan cair, ya, akan cair. Tuh contoh, masih banyak, ya, contoh peristiwa mencair. Apa mencair? Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, menguap. Ya, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Ya. Nah, contohnya apa? Nih. Kamu tahu bensin? Spiritus yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. Kemana habisnya? Ya karena menguap menjadi gas. Coba kamu punya bensin di rumah, ya, tuangkan ke wadah. Udah kamu biarkan saja, jangan kamu tutup, biarkan di udara. Akan habis lama kelamaan. Atau spiritus misalnya, ya, spiritus. Ya. Yang kedua, peristiwa menguap, baju basah. Nah, yang dijemur lama kelamaan menjadi kering. Nah, kemana itu airnya? Airnya menguap karena terkena cahaya sinar matahari. Terus yang ketiga, contoh yang ketiga, minyak kayu putih dalam botol. Nah, coba kamu punya minyak kayu putih dalam botol, kamu buka nih tutupnya, kamu biarkan saja, ya. Nanti lama kelamaan volumenya itu akan berkurang. Nah, kemana berkurangnya? Menguap menjadi gas. Nah, itu peristiwa penguapan namanya, ya. Nah, terus yang ketiga, membeku. Nah, kebalikan dari mencair. Kalau mencair dari beku ke air, kalau membeku dari cair menjadi padat, ya. Dari cair menjadi padat, itu peristiwa membeku, ya. Nah, contohnya mana? Yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas, ya. Kita bikin es di kulkas nih. Airnya dulu kan, nah, simpan di plastik, simpan di kulkas. Beberapa jam kemudian kita ambil menjadi padat, ya, es batu, kan? Yang kedua, pembuatan atau mencetak gula merah, gula Jawa yang merah tuh, gula merah, ya.
itu asalnya cair. Kemudian dicetak, ditaruh di itu, dibiarkan lama kelamaan menjadi batu, menjadi padat. Yang ketiga, agar-agar masak, ya, agar-agar yang sudah dipanaskan. Nah, itu tadinya cair. Coba kamu biarkan lama kelamaan menjadi padat. Nah, ini perubahan wujud dinamakan membeku, dari cair menjadi padat. Kalau yang tadi mencair, dari padat menjadi beku. Dari beku, dari padat menjadi air, ya, namanya mencair. Terus yang keempat, mengembun, yaitu peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Dari gas nih menjadi cair ke sini, ya. Nah, contohnya mana? Nah, kamu sekarang lihat ketika kamu minum es pakai batu es, ya. Nah, lihat lama kelamaan di luar gelasnya itu ada bintik-bintik air, ya. Nah, itu, ya, mengembun namanya, ya. Jadi air es itu kalau terlalu dingin, ya akhirnya titik embunnya itu keluar, ya. Contoh yang kedua, titik-titik air embun di dedaunan pada pagi hari. Coba Ilham keluar pagi-pagi sekali, subuh setelah sholat isya keluar. Nah, kamu lihat di daun-daunan itu, kamu sentuh aja, ya, itu akan basah di daun itu, ya. Nah, itu karena adanya peristiwa pengembunan atau mengembun, ya. Airnya dari gas menjadi cair, ya, dari gas menjadi cair. Yang C, terjadinya embun di pagi hari, ya. Kalau kamu keluar pagi-pagi jam 4 misalnya kamu keluar, kalau cuacanya benar-benar ini, ya, musim kemarau, kalau kamu keluar pagi hari akan terasa dingin sekali, ya. Nah, itu karena badan kamu ini terkena embun pagi, ya, terkena embun. Terus yang keempat, nah, kamu perhatikan ketika kamu jalan naik mobil misalnya di depan dalam keadaan hujan. Nah, perhatikan kaca depannya, ya. Itu akan terlihat titik-titik air, ya. Itu juga peristiwa mengembun, ya. Terus yang kelima, menyublim, yaitu peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Kebalikannya, kalau tadi dari gas menjadi cair, nah sekarang dari gas, ya, dari padat menjadi gas, ya. Contohnya kapur barus. Tahu kapur barus? Apa? Kamper. Tahu kamper? Nggak tahu lagi. Itu untuk apa? Untuk pakaian, ya. Biasanya suka diletakkan di bawah pakaian. Nah, itu fungsinya apa? Supaya tidak digigit oleh binatang yang kecil, ya. Karena kalau mencium baunya saja sudah lari, sudah kabur, ya. Itu diletakkan di pakaian, tapi lama kelamaan itu akan habis, ya. Nah, karena itulah peristiwa
menjumling namanya. Perubahan wujud padat menjadi gas. Kamper kan asalnya padat, ya. Nah, dibiarkan aja, lama kelamaan akan habis. Kenapa habis? Karena menguap, ya. Yang tadinya padat menjadi habis. Yang kedua, pembuatan es krim dari gas karbon dioksida, ya. Contohnya pembuatan es apa? Yang nung gitu. Atau pembuatan es krim, ya. Itu dari karbon dioksida. Karena karbon dioksida ini menghasilkan panas, ya. Sehingga terus diisi es batu, sehingga es batunya itu akan mengembun keluar di sebelahnya, ya. Nah, itu akan jadi es krim. Bukan es batu, bukan. Es krim, ya seperti itu. Ya, es nong atau es krim gitu, ya. Ini. Nah, jadi ada 5 peristiwa yang dipelajari hari ini. Harus diingat oleh Ilham. Yang pertama peristiwa mencair, yaitu peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Yang kedua, menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Yang ketiga, membeku, perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang keempat, mengembun, perubahan wujud cair, ya, wujud gas menjadi cair. Dan yang kelima, menyublim, perubahan wujud padat menjadi gas, ya. Nah, itu ya. Coba kalau ada pertanyaan dari Ilham boleh ditanyakan. Coba kalau misalnya kamu kan sering lihat ibu kamu di rumah masak air kan, masak air di panci misalnya, ya. Nah, ketika masak air di panci itu, ketika sudah mendidih kamu buka tutup pancinya. Nah, kamu lihat di atas tutup panci itu kan ada air, ya. Nah, itu peristiwa apa tuh namanya? Ya, perubahan wujudnya dari cair menjadi es, jadi gas, ya. Perubahan wujudnya dari cair menjadi gas. Nah, itu namanya menguap, ya. Air yang tadinya dimasak itu menguap ke atas, gitu ya. Nah, karena tertutup oleh tutup panci, airnya terhalang oleh tutup panci. Airnya, ya, mengumpul di tutup panci. Ya. Sama tidak dengan peristiwa hujan? Coba. Itu salah satu sirkulasi air dengan peristiwa hujan. Sama kan? Ya. Nah, peristiwa hujan juga begitu. Pertama, ini air yang di kubangan-kubangan, di laut atau di danau terkena sinar matahari, ya. Di suatu tempat, misalnya di daerah lain, menguap, ya. Yang terkena sinar matahari ini pasti menguap airnya, ya. Nih, misalnya ini di laut nih, ini sirkulasi air nih, ya. Nah, kita hubungkan dengan peristiwa
penguapan, ya. Nah ini loh air nih, ya. Nah, ini matahari nih, ya. Nah, kemudian air ini terkena sinar matahari. Yang terkena sinar matahari ini akan menguap nih ke atas, ya. Karena tidak ada halangan, ya, menguap ke atas. Nah, kemudian di atas ini akan terkumpul, ya, akan terkumpul jadilah awan, ya, awan ini. Nah, lama kelamaan awan-awan ini akan penuh dengan air, ya, penuh dengan air. Karena cuaca panas nggak turun ini. Nah, ini terbawa angin nih. Awan yang berisi air terkena angin, akhirnya turun di daerah lain. Nah, ini terbawa angin misalnya ke sini, ya. Nah, di sini bikin penuh, ini terbawa lagi bikin penuh lagi di sini, ya. Nah, karena di sini panas, nah di sini udaranya sangat dingin. Ini sama saja dengan ketika hujan kita lihat di depan kaca itu akan ada air, bukan di luarnya, ya, di dalam kaca juga akan ada air. Kalau kita naik mobil nih waktu hujan, nah itu akan ada apa seperti asap, ya. Nah ini kedinginan nih, dingin, ya. Nah semakin dingin ini karena terlalu penuh akhirnya turunlah hujan, ya. Ini peristiwa penguapan dari sini, ya. Kemudian dari sini ke sini pengembunan, ya. Jadi embun cuman terkumpul di sini. Airnya turun air hujan. Nah, air hujan ini ada yang mengalir lagi ke laut, ada yang terserap ke tanah, ya. Nah, kemudian tembus di dasar tanah, di atas tanah, jadilah mata air. Ada yang seperti itu. Tapi mata air ini juga akan keluar. Nah, ketika keluar akan mengalir ke daerah yang rendah. Nah, ujung-ujungnya ke sungai, dari sungai ke laut, dari laut menguap lagi, ya, menguap lagi, terus membentuk awan, kita tiup angin. Nah, dibawa kemana-mana, airnya di suatu tempat penuh oleh air, ya, suasananya dingin, akhirnya turun hujan. Begitu seterusnya, ya, muter nih. Nah, ini namanya apa? Sirkulasi air. Ingatkan tuh, ya. Jadi seperti itu peristiwanya hujan turun. Sama dengan kita menguapkan air di panci. Pancinya ditutup. Lama kelamaan sudah panas, tutupnya dibuka, airnya akan jatuh, ya. Nah, cuman itu di panci, ya. Kalau ini lebih luas lagi kalau sirkulasi air, ya, itu terjadinya hujan, ya. Nah, itu mungkin kita sampaikan di sini saja dulu pembelajaran kita hari ini tentang materi atau zat, ya. Jadi kita simpulkan pembelajarannya tadi, zat ini dibagi 3 jenis. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas, ya.
Terus ada peristiwa-peristiwa dari benda itu. Ada yang dinamakan mencair, ada yang dinamakan menguap, ada yang dinamakan membeku, dan ada yang dinamakan mengembun, dan ada yang dinamakan menyublim. Ya. Nah, kalau skemanya seperti ini aja nih. Pelajari oleh Ilham, ya. Padat, dari wujud padat ini bisa mencair, bisa juga berwujud gas. Ya. Kalau dari padat contohnya kamper, ya, berwujud gas. Ya. Atau dari gas bisa padat, bisa cair. Dari cair bisa padat, bisa menjadi gas. Ya. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita, dan kita akhiri dengan doa. Cukup membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.